selamat pagi. Masih segar semua? Dari segi suaranya tadi masih. Nanti kita ambil suara dulu ya. Apakah berisik kuat? Oke, nama saya Gancar Chandra Premananto. Saya satu-satunya dosen preman di Universitas Airlangga. Jadi saya mengambil nama untuk pilihan saya adalah marketing, tapi bukan sekedar marketing, ada masalah spiritualnya di situ. Nah, apa spiritual itu apa, spiritual marketing itu apa, tidak akan saya jelaskan di sini. Nanti aja kalau ada masuk pemasaran. Jadi pada dasarnya saya tidak akan banyak mengupas tentang pemasaran begitu ya mendalam teori-teori. Coba nanti klik coba kali. Ini bicara tentang kemudian bahwa nilai penting dari manajemen pemasaran itu adalah kita akan bicara tentang bagaimana bisa masuk ke otak konsumen, ke hati konsumen, dompet konsumen, dan kemudian ke market share secara keseluruhan. Jadi ini urusannya kreativitas. Klik lagi. Kita bicara masalah kemudian alasan kenapa saya memilih pemasaran dulu. Ketika S1 saya menghadap dosen wali saya, Pak, kalau saya boleh nggak saya memilih keuangan dan pemasaran? Nanti kalau ada yang jelek saya buang satu. Pada dasarnya nggak boleh. Walaupun nanti ke depan departemen manajemen ini akan membolehkan ada mata kuliah pilihannya nanti mengambil konsentrasi lain. Ya, akhirnya kemudian saya memilih pemasaran karena pemasaran bisa dilihat di aspek apapun. Bangun tidur sampai tidur lagi, nanti akan melihat aspek pemasaran. Dan juga nantinya akan bisa saya tunjukkan bahwa pemasaran itu adalah lagu temanya. Banyak lagu tema yang berkaitan dengan pemasaran yang menunjukkan pemasaran adalah aspek kehidupan sehari-hari. Karena itu saya membawa Mas Michael di sini. Mas Michael ini kakak tingkat Anda. Saya tidak perlu sebutkan angkatan berapa, nggak perlu ya. Udah berusaha sendiri. Nah, saya minta Mas Michael untuk mendampingi saya untuk menunjukkan bahwa pemasaran itu sertifikasi. Oke, kita lanjut gambar yang lain saja. Ini definisi, lewati saja, lewati, terus lewati saja, terus satu lagi. Nah, ini yang kemudian menunjukkan analogi dari pemasaran. Ada yang bisa memahami bahwa pemasaran urusannya adalah berkaitan dengan cinta segitiga antara company, yang tengah itu adalah company, kita sebagai perusahaan, kita sebagai penyedia produk. Yang di kanan atau di kiri Anda itu adalah konsumen. Kalau konsumen ini menarik, pasti kemudian ada kompetitor yang bisa mendapatkan konsumen itu. Nah, ketika ada kompetitor yang berusaha mendapatkan konsumen yang menarik ini, maka itu ada lagunya. Mau dengar lagunya? Oke, ini sebuah lagu yang menggambarkan tentang hubungan cinta segitiga. Aku yang kehidupan kalian coba mencari celah. Menjadi seperti yang kau minta. Bahwa sebagai pemasar harus mengetahui, memahami konsumen itu bagaimana. Harus ada riset gitu. Jadi harus bisa menjadi seperti yang diminta oleh konsumen untuk bisa mendapatkan konsumen yang diinginkan. Dan itu akan ada pelajari perilaku konsumen. Nah, sedang kemudian hubungan cinta segitiga juga ada lagunya yang berkaitan hubungan antara company dengan kompetitor. Dan ini Anda bisa lihat YouTube-nya di lagu pemasaran, Anda bisa cari sini. Tapi akan coba Mas Michael akan mencoba mengiringi sebuah lagu lain yang berhubungan dengan cinta
segitiga. Semula ku tak tahu kamu juga kan ingin memilikinya. Bukankah ku lebih dulu bila engkau depanku, sebaiknya kau mengganggu. Kompetitor bilang apa? Bukankah belum pasti kamu juga akan dia yang menentukan apa yang akan terjadi. Tak usah mengaku dia untukku bukan untukmu, dia milikku bukan milikmu. Pergilah kamu, jangan kau ganggu, biarkan aku mendekatinya. Kamu tak akan mungkin mendapatkannya karena dia berikan aku pertanda cinta. Janganlah kamu banyak bermimpi. Dia untuk aku. Nah, hubungan cinta segitiga itu adalah seperti 3C yang disampaikan oleh Denichi Ohmae, company, customer, dan kompetitor. Nah, berkaitan dengan customer juga, ada lagu yang juga bisa menggambarkan. Ini berkaitan dengan kalau Anda nyari di YouTube nanti ada marketing iblis. Saya buat marketing iblis, intinya adalah bahwa iblis itu jagonya pemasaran. Tokoh pemasaran tak kemuka dunia dan akhirat adalah iblis. Kehebatan iblis adalah bisa membungkus sesuatu yang negatif dengan sesuatu yang baik, kelihatan indah, jadi menyentuh hati. Ada lagu berkaitan dengan itu. Ada satu bagian pada perempuan yang sangat megah bila disentuh oleh lelaki. Di manakah bahagia itu? Maukah kau tahu? Sentuhlah dia tepat di hatinya, dia akan jadi milikmu selamanya. Sentuh dengan sepenuh jiwa, buat hatinya jadi melayang. Berkaitan dengan menyentuh hati, konsep pemasaran yang sesuai adalah experiential marketing. Experiential marketing itu berusaha menstimuli otak konsumen dan hati konsumen melalui penginderaan semua indera, yaitu mata, hidung, telinga, kulit. Dan itu seperti sebuah lagu oleh John Denver. You feel all my senses like a night in the forest, like a mountain in springtime, like a walk in the rain, like a storm in the desert, like a sleepy ocean. You feel of my senses, come feel me again. Come let me love you, let me give my life to you. Let me drown in your laughter, let me die in your arms. Let me lay down beside you, let me always
proses marketing. Kira-kira apa yang kemudian dialami oleh konsumen? Apa? Yang berusaha dituju oleh orang pemasar adalah kesetiaan dari konsumen. Tentunya banyak lagu berkaitan dengan ini, salah satunya adalah menyakitimu, aku tak sanggup untuk menduakanmu. Ku tak mungkin mencintaimu karena hatiku telah dimiliki dia. Kau tak mungkin memilikiku sepenuh hati. Aku hanya ingin setia. itu versi cowoknya. Yang versi ceweknya apa? Oke, kita yang lagu setia versi cewek. Ada banyak cara menghadirkan cinta. Mungkin engkau adalah salah satunya. Namun engkau hadir di saat yang tidak tepat. Cintaku telah dimiliki. Inilah akhirnya harus ku akhiri. Sebelum cintamu semakin dalam, maafkan diriku memilih setia. Walaupun ku tahu cintamu lebih besar darinya. Jadi walaupun pesaing menawarkan hal yang lebih baik, kalau konsumen sudah setia, tidak akan berpindah ke lain hati. Ini Mas Michael kemudian mengawali sebuah lagu yang kemudian adalah menyaksikan kalau ternyata konsumen memilih pesaing daripada kita sebagai perusahaan. Lalu sehabisnya menjadi diriku, pelampiasan cintamu adanya kembali padamu tanpa peduli sakitnya aku. Teganya caramu menyingkirkan diriku dari percintaan ini, agarnya kembali padamu tanpa peduli sakitnya aku. Lanjutkan sendiri di rumah ya. Nah, bagaimana kalau ternyata pesaing dari konsumen lebih memilih pesaing? Ya bisa jadi kembali ke lagu pertama, lagunya Christian, harus ada usaha untuk mendapatkan kembali konsumen itu. Ada juga lagu yang cukup mewakili kondisi itu juga, usaha untuk mendapatkan konsumen. Ku ada di sini, sadarilah kau tak pernah sendiri. Karena aku selalu
dengarlah aku, suara hati ini memanggil namamu, karena separuh aku dirimu. Intinya ini adalah usaha dari perusahaan untuk meyakinkan konsumen bahwa yang terbaik adalah perusahaan itu, bukan kompetitor. Jadi kurang lebih inilah gambaran dari pemasaran. Ada hubungan cinta segitiga antara company, customer, kompetitor, di mana kemudian usaha jangka panjangnya adalah berusaha mempertahankan konsumen agar tetap loyal dalam jangka panjang, agar tidak berpindah ke lain hati, melakukan switching behavior. Itu adalah lagu-lagu yang berkaitan dengan pemasaran. Tapi yang jelas skripsinya tidak akan ada ujian untuk lagu-lagu. Sebagai penutup, lagu penutupnya adalah ini. Mas Michael jelas nggak tahu kan mungkin lagu ini. Telah ku paparkan segalanya padamu, siapa diriku, kini ku serahkan kepadamu untuk menentukan sikapmu. Terserah Anda mau memilih konsentrasi apa, pilihan di tangan Anda sendiri. Luar biasa sekali, makanya kita berikan terus meriah. Waduh Pak, silakan Pak Putra. Keren banget Pak. Luar biasa. Kalau saya tadi melihat Pak, ini teman-teman yang cewek ini lagi pada melting semua ini. Iya. Pak. Ini akan sesuai dengan malam minggu. Malam minggu. Iya. Betul sekali. Malam minggu benar. Tapi ada yang mendadak galau kayaknya Pak ya. Ya ini generasi Andilau biasa antara dilema dan galau. Oh Andilau. Antara dilema dan galau. Andilau, ya. Boleh. Ya. Iya, kalau semisal mau request lagu nanti bisa menghubungi Pak Ganjar Pak ya. Atau perlu wedding singer. Oh, ini singer. Iya. Masih jauh Pak, baru masuk kuliah Pak. Iya. Pak, kalau saya tanya Pak, ini mengenai Tentu mau jawab. Kasihan waduh. Harus gak jawab, baca Pak. aja. Ini mengenai marketing Pak. Oke. Saya sering baca buku marketing sekarang penekanannya pada self branding. Kalau saya lihat Bapak itu sosok yang self brandingnya itu kuat sekali. Bagaimana sih Pak kalau kita mau membangun self branding yang kita banget tapi kita punya value added yang banyak? Ya, sama sebetulnya seperti kemudian ketika memasarkan produk. Jadi apapun itu adalah bisa kita katakan produk. Diri kita sendiri itu juga produk. Bahwa Anda adalah produk yang kemudian harus ditawarkan kepada orang lain. Bahwa apakah Anda ingin dipandang sebagai teman yang baik, anak yang baik, bahkan hamba Tuhan yang baik, itu adalah pilihan Anda. Nah, jadi kemudian harus dilihat dulu untuk memasarkan yang baik adalah dengan STP, segmentasi, targeting, positioning. Harus tahu siapa yang menjadi target pasarnya. Dari target pasar itu Anda kemudian teliti, Anda dipandang baik itu kalau seperti apa. Nah, jadi dimulai dengan itu dulu sehingga kemudian tahap selanjutnya adalah kompetitornya siapa saja. Setelah melihat kompetitor itu Anda harus mendiferensiasikan diri. Itu adalah positioning. Jadi harus bisa menunjukkan perbedaan antara saya dan teman-teman yang lainnya. Demikian. Untuk personal branding adalah ke arah sana. Sama saja. Luar biasa. Iya. Ini kita masih ada waktu Pak ya. Kita berikan kesempatan teman-teman untuk Iya. silakan ada yang Mungkin mau ada yang mau bertanya. tanya. Tapi bukan request lagu. Oh, iya, siapa? Di lain waktu Pak ya kalau request. Hebat banget loh Pak. Cuma dengan satu gambar seperti ini bisa Lagunya sealbum. lagunya sealbum. Lagunya sealbum. Dan saya yakin juga teman-teman mahasiswa di sini paham lah maksudnya. Dengan lirik-liriknya itu kan lirik-lirik terselubung sebenarnya Pak ya. Lirik-lirik Dan bahwa memang pemasaran adalah apa yang kita lakukan sehari-hari, bukan saja kemudian ketika masuk ke perusahaan. Luar biasa. Tepuk Silakan. tangan dulu dong, luar biasa banget. Ayo. Ada yang mau tanya? Jangan lewatkan kesempatan loh ya. Iya. Mas dari tadi MC terus yang tanya, lama-lama kita ambil ke 5 konsentrasinya ini. Iya. So kita
teman-teman yang mau bertanya, monggo. Pak dulu belajar nyanyi di mana atau gimana? Iya. Terserah, monggo. Silakan. Udah jelas semua kayaknya. Udah jelas semua Udah ya. jelas semua gitu ya. Karena kan Waduh. penutupnya tadi udah sebetulnya ada satu lagu juga yang kemudian bagaimana Satu lagi Pak. Iya. Gak mau nyanyi lagi aja Pak. bagaimana kalau konsumen itu karena tidak setiap konsumen harus dimanjakan. Betul sih. Ada konsumen yang memang negatif harus kemudian dibuang. Lagu yang cocok adalah cuman susah diiringi sama gitar tadi makanya kita reject lagu itu juga. Mungkin kalau lain kali Bapak yang memberikan materi saya sewakan aja Pak ya. Nah, Soneta atau apa ya? Iya. Enak Pak memilikinya Pak. Ya, demikianlah. Ya. Terima kasih banyak Pak ya. Ya, terima kasih. Iya. Marketing dari Pak Ganjar. Kita berikan lagi terus lagi buat Pak Ganjar. Gimana udah gak ngantuk kan? Biasa sekali. Udah gak ngantuk kan? Gak, tapi mendadak galau ya? Mendadak galau. Apa tadi? Generasi antara dilema dan galau. Ya, Andi Lau. Andi Lau.